Ibu ya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhanku yang nyata, Tuhanku yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan-Mu hari ini. Tuhan, Kau bangunkan kami untuk bisa mengucap syukur, untuk bisa memohon ampunan-Mu untuk kesalahan kami di hari-hari sebelumnya, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu hari ini. Dan kali ini kami akan merenungkan ayat-ayat firman-Mu Tuhan. Buka hati jiwa roh kami Tuhan. Kau berikan kami hikmat-hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang, maka 2-3 orang berkumpul, maka Kau ada di sini, dan kami iman itu tuh. Kami iman itu, biarlah Roh Kudus-Mu, malaikat-malaikat-Mu lingkupi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini. Terima kasih Bapak. Amin. Kita akan nyanyikan ini Bu ya. Kita akan nyanyikan lagu Ku Tak Dapat Lupakan ya Bu ya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin Ibu ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Amin. Biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua ya Bu ya. Di lagunya di kasih 367 kasih yang terindah ya Bu ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Amin ya Bu ya. Kita kan ini ya Bu ya, merenungkan satu ayat Alkitab. Kita ambil dari Mazmur Daud ya. Dan kita percaya ya Bu ya, segala yang ditulis Daud itu karena Daud sudah mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan ya Bu ya. Jadi Daud benar-benar menceritakan apa yang dia rasakan ya Bu ya selama hidupnya bersama Tuhan ya Bu ya. Di sini karena Tuhan tidak berubah ya Bu ya, kita percaya segala perkataannya itu benar-benar ini ya Bu ya, dapat kita imani ya Bu ya. Amin ya Bu ya, karena Tuhan itu Tuhan yang nyata ya Bu ya, dan Tuhan yang tidak pernah berubah ya Bu ya. Ini kita baca di 37 Mazmur 37 ayat 5. Ini Bu ya, sebagai ayat untuk menguatkan kita ya Bu ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin ya Bu ya. Amin. Kita percaya Bu ya, segala sesuatu yang dikatakan Tuhan itu bukan omong kosong ya Bu ya. Itu benar-benar kata-kata yang bisa kita pegang, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan pemilik dunia ini, dan Tuhan yang benar-benar nyata ya Bu ya, yang sudah jutaan kali sudah bernubuat dan berkata-kata kepada ini ya Bu ya, para jemaatnya ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Udah sejak ribuan tahun yang lalu ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Dan ini pengalaman yang dirasakan Daud saat bersama Tuhan. Jadi Daud ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di sini kata-katanya benar-benar membuat hati kita ini Bu ya. Ada di dunia ini ya Bu, yang orang tua dan saudara kita bisa melakukan sesuatu yang benar-benar kita tidak sangka ya Bu ya. Mungkin karena miskomunikasi atau ada sesuatu yang tidak dibicarakan dengan baik-baik ya Bu ya. Orang-orang terdekat kita pun bisa melakukan sesuatu yang tidak kita sangka ya Bu ya. Banyak berita juga ya Bu ya, di televisi atau di sekitar kita, yang orang-orang terdekat bisa melakukan sesuatu. Tapi di sini Tuhan sudah ini ya, sudah melakukan sesuatu di hidup Daud yang membuat Daud itu menulis Mazmur, dan salah satu kalimatnya ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berarti kan Daud sudah mengalami ini ya Bu ya. Daud sudah mengalami pengalaman ini. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan Tuhan bertindak ya Bu ya. Makanya Daud menceritakan ini ya Bu ya. Kita imani itu ya Bu ya. Apa maksudnya dengan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak? Jadi di sini Tuhan itu kan banyak ini ya, sudah ini ya, kata-kata Tuhan yang sering kita dengar, ora et labora, berdoalah dan bekerjalah ya Bu ya. Jadi Tuhan meminta kita melakukan sesuatu dan hasilnya serahkan kepada Tuhan kayak gitu. Tentunya dengan yang seperti kita ceritakan yang lain yang ceritakan kemarin Bu ya, renungan kemarin, prosesnya harus baik ya Bu ya, seperti yang dilakukan Paulus. Karena Tuhan juga ini di ayat lain, Tuhan Yesus ini ya Bu ya, ada perumpamaan seorang ini majikan memberikan talenta kepada beberapa pelayannya ya Bu ya. Ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, berapa talenta ya Bu ya. Dan pelayan-pelayan itu mengembangkan talenta tersebut, dan akhirnya ada hadiah ya Bu ya. Ini nah buat para pelayan tersebut. Nah, ada satu pelayan tersebut yang hanya menyimpan talentanya tersebut, akhirnya malah dihukum ya Bu ya. Di situ kan Tuhan benar-benar mengajarkan. Jadi mengajarkan Daud ya Bu ya. Daud memang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya Dia akan bertindak, tapi bukan menyerah ya, berserah ya Bu ya. Jadi benar-benar ada kerjasama yang baik antara Daud dan Tuhan ya Bu ya. Daud kan seorang raja ya Bu ya. Pasti dia begitu aktif ya Bu ya.
harus memimpin kerajaan besar ya Bu ya, banyak serangan dari berbagai pihak ya Bu ya, dari kerajaan-kerajaan di sekeliling Daud ya Bu ya. Nah, di sini Daud yang seorang raja tersebut, yang seorang raja besar, Daud dapat berkata seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Contoh lain gimana, contoh di Alkitab, seseorang yang berserah tapi tidak menyerah ya Bu ya. Berserah dalam hal ini tuh melakukan sesuatu dengan cara yang baik tentunya, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang mengecewakan ya Bu ya. Tuhan kan tahu sampai isi hati ya Bu ya. Pasti memberikan yang terbaik bagi umatnya ya Bu ya. Nah, di sini kita ingat lagi cerita Esther. Cerita Esther ya Bu ya. Jadi Ratu Esther kan waktu itu ini ya, menggantikan Ratu Wasti ya Bu ya. Nah, ada cerita di mana pamannya ini ya Bu ya, ada menyelamatkan bangsa Israel ya Bu ya. Waktu itu Esther meminta bangsa Israel untuk puasa ya Bu ya, dan puji Tuhan bangsa Israel selamat ya Bu ya. Esther memang berserah kepada Tuhan, tapi Esther tidak menyerah. Esther melakukan sesuatu ya Bu ya, dimana yang mereka lakukan itu menyentuh hati Tuhan ya Bu ya, dan bangsa Israel selamat. Dan jadi di sini ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Daud ya Bu ya, sehingga Daud bisa melakukan tugas-tugasnya selama hidupnya. Banyak hal yang terjadi, ada konflik di keluarga, konflik di kerajaannya, tapi Daud tetap bisa berkata seperti ini, menuliskan Mazmur yang begitu banyak ini, dan salah satu kata-katanya yang benar-benar bisa kita pegang ya Bu ya. Di sini Daud bisa berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin ya Bu ya. Tuhan kita itu sama dengan Tuhan Daud ya Bu ya. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang tidak berubah ya Bu ya. Tuhan pemilik dunia ini. Jadi kita bisa percaya kepada Tuhan ya Bu ya. Saat kita menyerahkan hidup kita percaya Tuhan akan bertindak ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Tapi di sini Tuhan juga mengajarkan, saat kita berserah kepada Tuhan, ada hal-hal positif yang harus dilakukan ya Bu ya. Seperti Esther, seperti Daud, Abraham juga. Abraham saat melahirkan Ishak, Abraham berumur 100 tahun, Sarah berumur 91 tahun, lahirlah Ishak. Dan Ishak itu artinya apa Bu? Ishak itu artinya tertawa, karena Abraham dan Sarah waktu Tuhan berkata kamu akan melahirkan anak, padahal umurnya segitu Sarah dan Abraham itu tertawa Bu. Makanya Ishak itu artinya tertawa. Nah, jadi dan janji Tuhan itu yang diceritakan, Abraham dengar, itu Tuhan juga ngasih kekuatan ke Ishak. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kepada Ishak juga. Jadi dan Ishak itu juga orang yang berserah kepada Tuhan tapi tidak menyerah ya. Ishak juga ini di Alkitab juga melakukan banyak hal yang dia lakukan itu karena dia percaya kepada Tuhan ya Bu ya. Dan puji Tuhan, karena Abraham, karena Ishak, nama Tuhan dipermuliakan sampai kita terima hari ini ya Bu ya. Ini benar-benar kata-kata yang menguatkan ya Bu ya. Bahwa di dunia ini ya Bu ya, yang bahkan saudara kita, orang tua kita bisa melakukan sesuatu yang kita tidak duga ya Bu ya. Kita punya Tuhan yang sudah terbukti ya melakukan itu pada Daud, pada Abraham, pada Ishak ya Bu ya, pada Paulus, pada banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Dan tokoh-tokoh Alkitab itu berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar kita ini ya Bu ya, imani ya Bu ya. Tapi di tokoh-tokoh di Alkitab itu juga mengajarkan, saat mereka berserah, mereka juga melakukan sesuatu ya Bu ya, untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan, untuk bisa mendapatkan kekuatan Tuhan ya Bu ya.
Amin ya Bu ya. Ini benar-benar kata-kata menguatkan ya Bu ya. Jadi kita tahu kepada siapa kita akan menyerahkan hidup kita ya Bu ya. Bagaimana mungkin kita menyerahkan hidup kita pada sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan ya Bu ya. Bagaimana Tuhan bisa bertindak ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita akan menyerahkan hidup kita ya Bu ya. Kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Kita percaya itu ya Bu ya. Amin. Orang-orang bisa merancangkan segala sesuatu, tapi kita percaya Tuhan ya Bu ya. Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal kepada para rasulnya, pada para raja di zaman tersebut ya, para nabi-nabinya, dan kita percaya juga Tuhan yang tidak berubah. Dia akan melakukan hal itu sama kepada kita apabila kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan ya Bu ya. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup kita ya Bu ya. Kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Amin ya Bu ya. Amin. Tuhan kita benar-benar nyata ya Bu ya, benar-benar ada. Ini benar-benar memberikan kekuatan kepada kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Mari kita menyanyikan lagu ya Bu ya. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya Bu ya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa karena begitu nyata benar-benar ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Kau Yesus, kami bisa ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau Yesus kami selamat Tuhan. Karena Kau Yesus kami bisa menikmati semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami perang atau apapun Tuhan. Sentuh setiap pemimpin-pemimpin yang ada, yang memegang kendali di perang tersebut Tuhan. Sentuh hati mereka, lindungi setiap orang yang ada di dalam perang tersebut Tuhan. Dan biarlah kedamaian-Mu saja Tuhan tercurah dalam hidup kami Tuhan. Beri mereka berkat-Mu Tuhan. Lindungi Yesus, lindungi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sentuh setiap hati orang Tuhan yang memiliki kendali Tuhan dalam segala perang di dunia ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berserah Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.